Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Teheran, ibu kota Republik Islam Iran, adalah jantung politik, budaya, dan ekonomi negara ini. Dengan populasi lebih dari 9 juta jiwa di dalam kota dan sekitar 15 juta jiwa di wilayah metropolitan. Teheran adalah kota terbesar di Iran dan salah satu yang terbesar di Timur Tengah. Kota ini terletak di kaki pegunungan Alborz yang menawarkan pemandangan gunung yang menakjubkan dan udara yang relatif lebih sejuk dibandingkan dengan wilayah selatan negara ini yang lebih panas. Teheran bukan hanya pusat administratif dan politik Iran, tetapi juga pusat bagi berbagai aktivitas budaya, pendidikan, dan industri. Kota ini menampung sebagian besar institusi pemerintahan, termasuk kantor presiden, Majelis Permusyawaratan Islam, dan kantor pemimpin tertinggi Iran. Teheran juga merupakan rumah bagi berbagai universitas dan institut penelitian terkemuka, seperti Universitas Teheran dan Universitas Syarif, yang dikenal sebagai pusat pendidikan unggulan di kawasan ini. Secara ekonomi, Teheran memainkan peran penting dalam menjadi pusat bagi sektor perbankan, keuangan, dan industri Iran. Banyak perusahaan besar dan lembaga keuangan memiliki kantor pusat di kota ini, menjadikannya pusat ekonomi terbesar di negara ini. Industri teknologi informasi dan komunikasi, manufaktur, serta perdagangan internasional juga berkembang pesat di Teheran. Di bidang budaya, Teheran adalah rumah bagi berbagai museum, galeri seni, dan teater yang menampilkan kekayaan budaya Iran, baik yang tradisional maupun yang modern. Museum Nasional Iran, Museum Permadani Iran, dan Istana Golestan adalah beberapa situs budaya utama yang begitu menarik wisatawan dan peneliti dari seluruh dunia. Sebagai ibu kota Iran, Teheran juga memiliki peran yang sangat penting dalam diplomasi internasional. Kota ini sering menjadi tuan rumah bagi pertemuan dan negosiasi penting, baik regional maupun global, terutama terkait dengan isu-isu di Timur Tengah. Dalam konteks konflik Timur Tengah, Teheran sering menjadi pusat perhatian dunia karena perannya dalam mendukung kelompok-kelompok perlawanan di wilayah tersebut, seperti Hamas dan Hezbollah. Teheran sebagai ibu kota terbesar di Iran seharusnya menjadi tempat dengan pertahanan yang kuat. Namun kematian tragis Ismail Haniyeh, yaitu pemimpin politik Hamas, menyoroti berbagai ancaman dari musuh seperti Mossad, yang tentunya tetap dapat menembus wilayah yang dianggap paling aman sekalipun. Peristiwa ini tentunya memunculkan banyak pertanyaan tentang bagaimana seorang tokoh politik Hamas bisa terbunuh di pusat wilayah musuh berbuyutan Israel. Sejak tahun 2007, Ismail Haniyeh telah memimpin jalur Gaza dan dikenal sebagai pemimpin Hamas yang moderat, dengan hubungan erat bersama pemimpin spiritual Hamas, yaitu Sheikh Ahmad Yassin. Ismail Haniyeh terus berada di bawah ancaman Israel yang telah menargetkan banyak anggota keluarganya, bahkan menewaskan 3 putranya. Keberadaan Haniyeh di Teheran, di lokasi yang seharusnya sangat aman, malah menjadi tempat di mana ia terbunuh. Dari hal tersebut memicu spekulasi tentang adanya kebocoran informasi atau bahkan pengkhianatan dari pihak Iran. Israel melalui agen intelijennya yaitu Mossad diduga adalah sebagai pelaku di balik kejahatan ini. Mossad sendiri memiliki sejarah panjang dalam melaksanakan operasi rahasia dan membunuh beberapa tokoh penting yang dianggap sebagai ancaman bagi Israel. Kasus pembunuhan Haniyeh masih diliputi oleh banyak misteri. Berbagai laporan dan spekulasi muncul mengenai bagaimana sebenarnya ia dibunuh. Apakah dengan bom yang ditanam di tempat tinggalnya atau melalui serangan udara? Tentunya pertanyaan ini membuka peluang bagi munculnya teori konspirasi tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematiannya. Sahabat beriman, kematian Ismail Haniyeh, pemimpin senior Hamas, dalam sebuah serangkaian mematikan di Teheran, yaitu Iran, pada hari Rabu dini, tanggal 31 Juli tahun 2024, telah mengguncang Timur Tengah dan menciptakan gelombang kejutan di seluruh dunia. Haniyeh yang telah menjadi simbol perlawanan Palestina selama lebih dari 2 dekade, dilaporkan tewas setelah sebuah proyektil berpemandu udara menghantam tempat tinggalnya di ibu kota Iran. Insiden ini segera memicu ketegangan internasional dan memperburuk konflik yang sudah kompleks di wilayah tersebut.
Haniyeh tiba di Teheran untuk menghadiri pelantikan presiden baru Iran, yaitu Masoud Pezeshkian. Kunjungan ini adalah bagian dari hubungan erat antara Hamas dan Iran, di mana Haniyeh berperan penting dalam memperkuat aliansi strategis antara Gerakan Perlawanan Palestina dan Republik Islam Iran. Namun hanya sehari setelah kedatangannya, tempat tinggal sementara Haniyeh yang terletak di sebuah kompleks veteran perang di Teheran kemudian diserang. Proyektil berpemandu udara yang digunakan dalam serangan tersebut menghantam lokasi tersebut pada pukul 2 dini hari waktu setempat, menewaskan Haniyeh serta salah satu pengawalnya. Hamas dan Garda Revolusi Iran dengan cepat menuduh Israel berada di balik serangan ini. Tuduhan ini didasarkan pada gugatan keterlibatan Israel dalam serangkaian operasi militer rahasia terhadap musuh-musuhnya di Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah meningkatkan operasi intelijen dan militer di kawasan ini, menargetkan tokoh-tokoh penting dari kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya, termasuk Hamas, Hizbullah, dan kelompok-kelompok lain yang didukung Iran. Reaksi keras segera muncul dari berbagai pihak. Hamas melalui juru bicaranya yaitu Sami Abu Zuhri mengecam pembunuhan ini sebagai aksi terorisme yang akan dibalas dengan kekuatan penuh. Abu Zuhri menyatakan bahwa Israel akan menanggung akibatnya dan Hamas akan melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Yerusalem apapun harganya. Hamas juga mengancam akan melancarkan serangan balasan yang lebih dahsyat terhadap Israel, menegaskan bahwa pembunuhan Haniyeh tidak akan menghentikan perlawanan mereka. Musa Abu Marzouk, salah satu pemimpin biro politik Hamas, juga mengecam keras pembunuhan ini. Dalam pernyataannya, Marzouk menyebutkan serangan tersebut sebagai tindakan pengecut yang menunjukkan betapa takutnya Israel terhadap pengaruh Haniyeh. Ia menyatakan bahwa Haniyeh adalah pejuang yang tidak kenal lelah dan kematiannya hanya akan memacu semangat perlawanan kami. Menurutnya, Haniyeh telah menjadi inspirasi bagi jutaan warga Palestina dan Muslim di seluruh dunia, dan kematiannya akan dijadikan simbol untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dampak kematian Haniyeh tidak hanya terasa di Palestina dan Israel, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik di seluruh Timur Tengah. Analisis politik dari Universitas Georgetown, Nader Hashemi, menilai bahwa pembunuhan ini akan memperburuk situasi di kawasan tersebut. Hashemi mencatat bahwa serangan ini menunjukkan keberanian Israel untuk menargetkan musuh-musuhnya di luar pembatasan Israel, bahkan di negara yang sangat terjaga keamanannya seperti Iran. Menurut Hashemi, ini adalah perkembangan yang sangat serius dan akan memperburuk hubungan Israel dengan negara-negara di kawasan ini, terutama dengan Iran. Serangan terhadap Haniyeh terjadi hanya beberapa jam setelah Israel dilaporkan mencoba membunuh seorang pemimpin senior Hizbullah. Percobaan pembunuhan tersebut meskipun gagal, menunjukkan bahwa Israel mungkin sedang menjalankan kampanye luas untuk menargetkan para pemimpin kelompok yang bersekutu dengan Iran di seluruh Timur Tengah. Jika ini benar, maka mungkin kita akan menyaksikan eskalasi konflik yang lebih besar dengan Israel sebagai aktor utama yang telah memicu ketegangan. Selain itu, pembunuhan Haniyeh juga diperkirakan akan menunda upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Sebagai pemimpin senior Hamas, Haniyeh telah memainkan peran kunci dalam negosiasi yang ditengahi oleh Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir. Kehilangannya sekarang menciptakan kekosongan kepemimpinan yang dapat menghambat upaya-upaya diplomatik ini. Gaza yang sudah porak-poranda akibat konflik berkepanjangan kini menghadapi ketidakpastian lebih lanjut dengan masa depan yang semakin suram. Di tengah suasana duka dan kemarahan yang meluas, sejumlah negara segera menyampaikan kecaman mereka atas serangan ini. Turki, Rusia, dan Qatar termasuk di antara negara-negara yang mengutuk pembunuhan Haniyeh. Pemerintah Turki dalam pernyataan resminya menyebut serangan ini sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan menyerukan penyelidikan independen untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab. Rusia menyatakan keprihatinannya atas peningkatan ketegangan di Timur Tengah, sementara Qatar yang memiliki hubungan dekat dengan Hamas menyatakan dukungannya untuk perjuangan rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dengan cepat menambah keterlibatan Amerika Serikat dalam pembunuhan ini. Dalam konferensi pers yang diadakan di Washington,
Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki informasi mengenai operasi ini dan menyatakan keprihatinannya atas eskalasi kekerasan di Timur Tengah. Namun meskipun pernyataan Blinken ini bertujuan untuk meredakan ketegangan, banyak pihak di Timur Tengah tetap mencurigai adanya keterlibatan Amerika dalam beberapa operasi rahasia Israel di kawasan tersebut. Di sisi lain, sayap bersenjata Hamas, yaitu Brigade Izzuddin Al-Qassam, segera merespon kematian Haniyeh dengan mengumumkan akan meningkatkan serangan mereka terhadap Israel. Ancaman ini tentu meningkatkan kekhawatiran bahwa Gaza akan kembali menjadi arena pertempuran sengit antara Hamas dan Israel, dengan konsekuensi kemanusiaan yang parah bagi warga sipil di kedua belah pihak. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, juga memberikan tanggapan keras terhadap pembunuhan ini. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi nasional, Khamenei bersumpah akan memberikan hukuman berat kepada Israel dan mengumumkan 3 hari berkabung nasional untuk menghormati Haniyeh. Kematian Ismail Haniyeh adalah kehilangan besar bagi perjuangan melawan penindasan, tetapi perjuangan ini akan terus berlanjut, kata Khamenei. Israel akan merasakan konsekuensi dari tindakan pengecut ini. Khamenei juga memerintahkan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas serangan tersebut dan menemukan pihak yang harusnya bertanggung jawab. Sejak awal karirnya, Ismail Haniyeh telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam perjuangan Palestina. Ia lahir pada tahun 1963 di kampung pengungsi Shati di Gaza. Haniyeh tumbuh di tengah-tengah kondisi yang keras di bawah pendudukan Israel. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Gaza dengan gelar dalam sastra Arab, Haniyeh segera bergabung dengan Hamas. Pada saat itu, yang baru saja didirikan sebagai gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Karir politiknya penuh dengan tantangan, termasuk penahanan oleh Israel dan deportasi ke Lebanon. Namun Haniyeh tetap gigih dalam perjuangannya. Pada tahun 2006, Haniyeh terpilih sebagai Perdana Menteri Otoritas Palestina setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif secara mengejutkan. Kemenangan ini menyebabkan ketegangan antara Hamas dan Fatah yang akhirnya memicu konflik internal yang dikenal sebagai Perang Saudara Palestina pada tahun 2007. Meskipun kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Mahmud Abbas, Haniyeh terus memainkan peran penting dalam Hamas dan menjadi salah satu pemimpin paling menonjol dalam perlawanan Palestina. Kehilangan Haniyeh adalah pukulan berat bagi Hamas yang telah mengandalkan kepemimpinannya dan mengarahkan strategi perlawanan terhadap Israel. Selain itu, kematiannya juga mengancam stabilitas internal Hamas yang mungkin akan menghadapi perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi dalam organisasi tersebut. Dengan Haniyeh yang tidak lagi memimpin, pertanyaan besar muncul tentang siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana kepemimpinan baru Hamas akan menangani tantangan yang ada. Di tengah ketidakpastian ini, investigasi terkait pembunuhan Haniyeh terus berlanjut di Iran. Pihak berwenang Iran telah menangkap puluhan orang termasuk pejabat tinggi keamanan dan intelijen untuk diinterogasi terkait serangan tersebut. Penyidikan berfokus pada kemungkinan adanya kebocoran informasi atau pengkhianatan di tingkat tinggi yang memungkinkan Mossad atau pihak lain melancarkan serangan di dalam wilayah yang sangat dilindungi seperti Teheran. Sementara itu, pengaruh global dari pembunuhan Haniyeh mulai terlihat dengan jelas. Ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran ditambah dengan respon keras dari Hamas dan para sekutunya berpotensi memicu eskalasi kekerasan yang lebih luas di seluruh Timur Tengah. Para pemimpin dunia menyerukan ketenangan dan pengendalian diri, tetapi di lapangan situasi terus memanas dengan kemungkinan terjadinya serangan balasan dan siklus kekerasan yang berkelanjutan. Di luar Timur Tengah, kematian Haniyeh juga memicu reaksi dari komunitas internasional. Banyak negara menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan, sementara yang lain memperingatkan bahwa serangan ini dapat memperburuk ketegangan global, terutama di kawasan yang sudah rapuh. Dalam konteks ini, masyarakat internasional semakin memperhatikan bagaimana konflik di Timur Tengah dapat berdampak pada stabilitas global dan keamanan internasional. Seiring waktu, tragedi ini akan menjadi ujian besar bagi diplomasi dan resolusi konflik di Timur Tengah. Kematian Ismail Haniyeh menambah lapisan kompleksitas baru dalam konflik yang sudah lama berlangsung dan akan menjadi salah satu faktor penentu dalam dinamika geopolitik kawasan ini di masa depan.
Bagaimana dunia merespon peristiwa ini akan sangat menentukan apakah kawasan tersebut akan menyaksikan perdamaian atau malah tenggelam lebih dalam ke dalam konflik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.